Halo, shalom semua, apa kabar? Selamat datang ke kebaktian kita dengan cara yang paling indah, luar biasa. Biarpun apa saja kesusahan di luar, tetapi firman Tuhan tetap bergerak dan ibadah anak-anak Tuhan tetap berjalan. Kalau percaya katakan amin, saudara. Amin. Kalau percaya katakan amin sekali lagi. Karena Allah kita dahsyat dan Allah kita hebat. Ya, mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Jangan tidur-tidur lagi, haleluya. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri dan kita mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Ya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Ayo sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, tepuk tangan sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yeah. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ayo sama-sama. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan sekali lagi. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus sekali lagi. Nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Serukan nama Yesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Yes, yes.
Haleluya. Allah kita tetap dahsyat dan hebat, saudara. Dan kita meninggikan Allah yang luar biasa. Biarpun apa saja kondisi hidup kita, apa saja yang kita alami, kita percaya bahwa Dia tetap bertakhta, bersemayam, saudaraku, di takhta surgawi. Dan itu tugas kita, saudaraku, pagi hari ini. Melihat kemuliaannya, melihat keindahannya, dan meninggikan kebesarannya, saudaraku. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulialah, besar mulia kasih-Mu. Mari saudara kita sembah Dia. Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu Tuhan, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Mari kita angkat tangan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Kami sembah-Mu Bapa, Allah yang berkuasa. Sereantea, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Ku
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, Kaulah penebus bangsaku. Oh, Kaulah penebus bangsaku. Oh Tuhan, Tuhan. Oh, we worship You, Lord. Ku sembah Kau, Yesus. Kau penebus. Sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Oh, yeah. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku tinggikan Kau, Yesus. Yeah, yeah. We lift You up high, Jesus. Oh Bapa, ku sembah, ku muliakan Kau, Yesus. Bapa, ini doa kami pada hari ini Tuhan. Bangsa kami sangat-sangat perlu satu pengertian akan pengorbanan Tuhan buat kami. Kau yang telah mencurahkan darah Kau bagi kami sebagai ganti dosa kami, Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kami harapan di hari-hari yang susah, di hari-hari yang mencabar. Bapa, Engkau tetap menjadi Tuhan yang mencurahkan pengharapan, kasih karunia di atas bangsa-Mu ini Tuhan, di atas umat-Mu yang sangat-sangat butuhkan kuasa kasih-Mu Bapa. Mari Tuhan, menaungilah Bapa ibadah kami hari ini. Biar semuanya serba sederhana, tetapi di dalamnya biar ada pengurapan Roh Kudus yang menjamah, yang memberkati kami semua Bapa. Kami doakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Mari kita tetap tenang, duduk saudaraku, dan kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan pada hari ini oleh Ibu Ersi. Mari kita sambut Ibu Ersi untuk membawa pengumuman yang perlu untuk kita semua. God bless. Salam untuk semua jemaat IPCC, selamat datang di ibadah YouTube IPCC. Saat ini saya mau memberikan pengumuman kita untuk pada minggu ini, yaitu nomor 1 kita mau melihat pengumuman kita yang pertama.
kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Tiada kebaktian Paskah dan Jumat Agung di Hazegentek disebabkan oleh pemerintahan kawalan pergerakan Kerajaan Malaysia. Jadi semua ibadahnya akan dilakukan secara online. Amen. Ya, itu untuk pengumuman kita yang pertama, take note ya. Yang pengumuman kita yang kedua yaitu 21 hari doa dan puasa. Kami memperingatkan kepada saudara bahwa kita akan terus melanjutkan doa dan puasa kita sempena 21 hari ini. Mari jemaat IPCC kita berjaga-jaga dalam musim ini dan kita meneruskan doa kita dari salinan 21 hari doa dan puasa. Anda boleh mengambil doa itu daripada laman web IPCC dan juga ingatkan kepada saudara semua untuk berhenti pada jam 5:19 kita berdoa bersama-sama dari rumah, untuk teman-teman kita sekamar, untuk satu keluarga. Jadi kita ambil waktu ini, waktu musim kita di rumah, kita tetap berdoa bersama-sama. Juga boleh kita berdoa bersama-sama melalui online dalam sel group kita mungkin ya. Amin. Ini untuk doa. Kita mau melihat pengumuman kita yang ketiga, kebaktian doa online. Ya, untuk kita melihat keadaan sekarang kita tidak boleh berjumpa karena sekatan ini. Kita akan mengadakan kebaktian doa online pada 1 hari bulan April, yaitu Rabu akan datang jam 8 malam. Jadi mari bersama untuk berdoa sebagai gereja dari tempat tinggal Anda masing-masing bersama teman-teman serumah Anda, keluarga atau secara individu. Jadi gereja yang berdoa bersama akan dibangkitkan bersama. Amin. Ya, jadi Anda boleh layari kebaktian doa online IPCC melalui pautan YouTube yang dipaparkan pada skrin Anda. Anda boleh melihat di situ. Sila ambil gambar slide pengumuman ini dengan cepat dan catatlah di dalam kalender Anda. Sampai jumpa Anda di kebaktian online IPCC. Kita melihat kebaktian pengumuman kita yang terakhir yaitu puji Tuhan saudara, walaupun kita tidak dapat berjumpa, tapi kita masih boleh memberi, amin. Ya, jadi pemberian online atau ATM, Anda boleh teruskan membawa persepuluhan persembahan Anda. Bagaimana kita melakukan ini? Kita ada caranya. Satu, pemberian dalam online, menggunakan mesin ATM dan berikan kepada Excel Point Community Church. Nomor account Public Bank Anda boleh melihat dalam screen dan boleh tangkap gambar, yaitu di sana sudah dituliskan dengan sangat jelas kepada siapa Anda memberi pemberian online ini. Amin. Dan juga pembayaran cek juga boleh dilakukan kepada Excel Point Community Church. Jadi itu saja pengumuman kita pada hari ini. Harap Anda diberkati melalui kebaktian online dan kita bersyukur untuk waktu ini karena Tuhan kita sangat baik. Amin. Puji Tuhan. Yes. Ya, Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari semua tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami kebaktian kita melalui online. Saya harap saudara semua tidak terkejut dengan pemimpin pujian tadi yang membawa pimpinan pujiannya. Saya tidak tahu dari mana gereja cari dia. Tetapi namun begitu saudaraku, itulah satu-satunya kira-kira yang terbaik yang ada memandangkan keadaan yang sangat meleset sekarang ini. Okey saudara. Ya, Pastor Loge sebenarnya harus pimpin tapi dia sakit saudara. Jadi yalah terpaksa kita semua turun padang saudara melayani. Jadi kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan saudara, ya ampunilah saudara. Tidak apa-apa saudara, kita enjoy apa yang Tuhan sudah persiapkan. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami siap mau menerima. Tuhan berkarya, Tuhan berbicara dengan jelas bagi kami semua supaya kami mengerti isi hati dan maksud kasih Tuhan yang besar buat bangsa ini. Terutamanya pada masa-masa yang sangat-sangat susah begini Tuhan. Kami perlu mendengar satu kabar kemurahan Allah dan satu kabar kasih karunia Tuhan yang membawa kemerdekaan, yang menolong kami mengerti sepenuhnya rencana Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian yang kami alami. Mari Tuhan, berkaryalah dan nyatakan isi hatimu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara, sudah 3 minggu kita mendengar firman Tuhan tentang Paskah, dan tahun ini Paskah kita beri satu fokus kepada sudut yang sangat istimewa, yaitu tentang kebangkitan Yesus.
Biasanya Paskah itu kita bicara tentang kematiannya, salibnya, apa yang dialaminya di dalam penyiksaan yang dialami oleh Yesus sebagainya. Nah, semua itu ada tempatnya, ada kuasanya. Dan padahal tahun ini fokus kita kepada kebangkitan. Ya saudaraku, jadi kita mau fokus pagi hari ini kepada kebangkitan dan bagaimana kebangkitan itu saudaraku membawa satu kabar pengampunan Yesus buat kita semua. Satu kabar yang membawa pengampunan Yesus bagi kita semua. Jadi itu yang kita mau lihat daripada firman ini. Kalau saudara boleh melihat slide di depannya, tajuknya saudaraku adalah pengampunan Yesus. Right? Tajuknya adalah pengampunan Yesus dan tajuk kecilnya di situ adalah kemenangan atas penghukuman saudaraku. Victory over condemnation. Jadi kita mau lihat kenapa ada penghukuman, condemnation di saudaraku. Penghukuman adalah satu suara yang mengutuk, memperkecilkan saudara dan meniadakan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita semua. Itu saudaraku penghukuman. Jadi saudaraku, memang firman ini terkenal buat kita semua. Kita banyak kali sudah mendengar firman ini. Roma pasal 8 ini menjadi inti utama ataupun landasan utama, fondasi utama bagi kita mendengar firman ini. Roma pasal 8 dan ayat yang pertama, firman Tuhan saudaraku berbunyi begini. Roma 8 dan ayat pertama. Kita lihat slide-nya saudara. Roma pertama dan ayat 8 berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Tidak ada penghukuman saudaraku. Jadi saudaraku, bila kita bicara tentang penghukuman ini, kita melihat nanti di dalam khotbah ini ada 3 tempat di mana Tuhan hancurkan penghukuman. Dan 3 tempat inilah yang menjadi cerita pengampunan Yesus. Amin. Jadi ada 3 tempat di mana penghukuman ditewaskan, penghukuman dihapuskan. Justru 3 tempat ataupun 3 poin ini menjadi cerita pengampunan yang kita alami dan sudah pun miliki di dalam Yesus Kristus. Ya, ada 3 perkara, mari kita lihat slide-nya. Ada 3 perkara yang Yesus lakukan untuk menghapus penghukuman melalui kematian dan kebangkitannya. Mesti ada 3 perkara saudaraku yang terjadi. Saya pikir saudara mungkin kita boleh cari banyaklah. Tapi karena waktu dan masa saya fokus kepada 3 yang terpenting dan yang terutama. Yang pertama saudara, kita lihat. Yang pertama, apa yang menyebabkan Yesus menghapus penghukuman. Supaya saudara tidak perlu rasa bahwa kamu harus selalu hidup di bawah penghukuman. Selalu hidup di bawah satu kuasa, suara yang kutuk saudara. Yang memperkecilkan saudara. Yang menunjukkan bahwa saudara ini bukan orang yang istimewa di mata Tuhan. Yang pertama saudaraku, Yesus menghapuskan pelanggaran kita. Dan kita boleh melihat firman ini dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Menghapus pelanggaran kita. Tuhan menghapus pelanggaran kita. Bagaimana saudaraku? Kita lihat Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Kita sama-sama lihat firman itu di dalam screen yang tertera di depan saudara itu. Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Ada 2 perkara yang saya mau lihat di dalam firman ini yang menjadi fokus. Di mana kita boleh belajar dari sini. Cerita pengampunan Yesus. Kita lihat, penulis Mazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang diampuni kesalahannya. Nah saudara, kenapa di dalam Alkitab ada 2 perkataan yang diberikan tentang dosa? Kenapa saudara ada 2 perkataan yang diberikan tentang dosa? Nah kita akan belajar sekarang ya, apa itu dan kenapa saudara. Apa itu dan kenapa? Mari kita lihat slide-nya. Ada 2 perkataan untuk dosa di dalam Alkitab. Satu adalah pelanggaran, kelihatan di dalam Mazmur 32 ayat 1. Dan perkataan kesalahan yang kelihatan di dalam Mazmur 32 dan ayat yang kedua. Ya saudara, apa sih itu bedanya kedua-dua ayat ini? Perkataan ini, pelanggaran, kesalahan. Aduh pastor, bukankah ini dua-dua sama? Nah tapi saudaraku, penting kita mengerti. Supaya baru kita tahu apa itu pengampunan Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Oke, mari kita lihat slide-nya saudaraku. Kesalahan saudara adalah dorongan dan motivasi di dalam seseorang yang mengabdikan dia untuk melakukan dosa.
Nah, kedua, pelanggaran pula adalah perlakuan dosa kita yang bermanifestasi dan kelihatan di hidup kita. Oke, saya coba tolong saudara untuk mengerti dua perkataan ini. Kedua-duanya berbicara pasal dosa. Poin yang pertama adalah Tuhan menghapuskan pelanggaran kita. Justru bila pelanggaran kita dihapuskan, kutuk tidak kita terasakan. Tiap kali saudara rasa bahwa perkara buruk ini terjadi karena dosa saya, saudara mesti ingat bahwa Tuhan sudah hapus pelanggaran, dosa sudah diurus di kayu salib. Sebab itu saudaraku, saya mau tanya saudara, ini coronavirus ini saudara, kira-kira siapa yang bikin semua ini? Oh saudara, ada banyak konspirasi teori di sana. Orang sekian-sekianlah yang bikin penyakit ini, orang sekian-sekianlah yang bawa penyakit ini, kira-kira mau cari keuntungan lah. Nah saudara, itulah bukan urusan kita. Masalahnya sekarang kita tolong membendungnya dan menghapuskannya dalam doa dan juga membantu apa yang kita boleh. Nah saudara, orang pikir bahwa Tuhan yang kirim coronavirus ini. Kenapa mereka pikir begitu? Mereka cakap, oh karena gereja berdosa. Jadi Tuhan kirim coronavirus untuk mengajar gereja. Nah saudaraku yang kukasih, kita sudah melihat di dalam Mazmur 32, firman Allah sangat jelas yang mengatakan bahwa pelanggaran kita dan kesalahan kita sudah pun dihapuskan Tuhan. Aduh, balik-balik kita bicara pasal dosa lagi yang menyebabkan coronavirus. Kenapa begitu saudara? Nah, saya mau tanya saudara. Saudara tahu bahwa orang sering mengatakan bahwa karena dosa kita itu menyebabkan sesuatu penyakit dalam hidup kita. Karena penyakit itu ada di dalam hidup kita, Tuhan sedang mengajar kita. Satu pelajaran untuk kita semua pelajari lewat penyakit itu. Saya percaya itu ada sedikit kebenaran. Yaitu kebenarannya apa? Melalui sesuatu kesusahan dalam hidup, kita boleh belajar sesuatu yang baik tentang Tuhan, tentang kehidupan dan sebagainya. Tetapi untuk mengatakan Tuhan yang kirim coronavirus itu salah. Karena Tuhan tidak kirim coronavirus. Dikatakan karena dosa. Tetapi dia sudah mengurus dosa, dia sudah menghapus pelanggaran, dan dia juga telah mengurus kesalahan kita saudara. Jadi kalau itu bukan karena isu ataupun perkara dosa, siapa yang bawa coronavirus? Pasti bukan Tuhan. Saudaraku, kita ada seorang musuh. Musuh yang membawa kita kepada kehancuran. Yang mau menyebabkan saudaraku kita tewas. Dan tetapi kita ada seorang juru selamat yang mau memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita mesti tahu kita ada musuh. Dan dia bekerja saudara. Nah mana mungkin kalau saudara kata begini, oh pastor, penyakit yang saya ada ini, Tuhan mau mengajar saya sesuatu. Kalau betul lah saudara Tuhan mau mengajar kamu sesuatu. Saudara, kalau betul lah Tuhan mau mengajar saudara sesuatu. Coba saudara pikirkan. Kenapa saudara ganggu pelajaran itu? Kalau saudara pergi jumpa dokter, biasanya orang bilang, oh aku mengalami penyakit ini, kira-kira Tuhan mengajar saya sesuatu lewat penyakit ini. Kalau betul Tuhan mengajar saudara, jangan kacau lah dia punya pelajaran. Biarlah dia komplit pelajaran itu, selesai pelajaran itu. Kenapa kau pergi jumpa dokter? Kalau kau pergi jumpa dokter, saudara, pelajaran itu terputus, terkandas lah. Betul kan? Tapi kita pergi jumpa dokter, kita mau obat. Kita bilang, besok pagi kita pergi bilang, dokter, aku sakit, dokter tolong kasih obat. Kalau Tuhan dokter kasih obat, kau makan obat itu saudara, kau sudah sembuh, pelajaran yang Tuhan mau ajar itu sudah tidak bisa lagi menjadi pelajaran. Nah saudara, ini tidak masuk akal nih saudara. Kenapa orang Kristen sering sebut begitu? Semua yang kita katakan, oh karena dosa kita, itu sudah diurus. Pelanggaran kita, kesalahan kita diurus. Saudaraku, nah karena Yesus sudah mati saudaraku, melalui bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Allah yang datang untuk memberi kesembuhan, mana mungkin juga dia memberi penyakit. Aduh berarti saudaraku Allah itu keliru sendiri kali saudara. Dia keliru, sekali dia mau bagi penyakit, sekali dia mau sembuh. Saudaraku, sekali dia mau bagi penyakit, sekali dia mau sembuh. Tidak mungkin begitu. Tuhan bukan Tuhan yang punya dua pikiran. Yang pikirannya sudah terbelah dua. Tidak bisa saudara. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia datang untuk menyembuh. Dia datang untuk memulih saudaraku. Nah saudara,
Jadi begitu saudaraku, kesalahan adalah dorongan dalaman. Satu motivasi dari dalam. Contohnya, ibu bapak semua tidak mengajar anak-anak kita semua untuk berdosa kan? Adakah ibu bapak buat begini, mari semua anak-anak duduk, semua anak duduk, di sekolah minggu pun tidak ada begini kan? Kalau ada sekolah minggu begini, mesti tutup cepat-cepat sekolah minggunya. Adakah saudaraku sekolah minggu katakan, ayo anak mari semua duduk, saya mau ajar kamu cara-cara berdosa. Tidak perlu ajar anak kita berdosa. Sudah lahir dia, sudah pandai dia, sudah saudaraku. Masih kali kalau umurnya baru 3 bulan, sudah pandai memberontak sudah dia, betul? Kalau bapak ibu ada, dia sudah pandai memberontak sudah. Jadi saudara, siapa yang mengajar dia? Itulah saudaraku, naluri dosa di dalamnya itu sudah ada karena Adam yang pertama saudara, yang memberikan itu kepada kita pada waktu melalui pelanggarannya, ketidaktaatannya itu menyebabkan kita semua jadi orang berdosa. Tidak perlu diajar, lahir-lahir sudah ada naluri mau berdosa. Itu yang dikatakan sebagai kesalahan. Dan pelanggaran itu saudaraku adalah karena kesalahan itu terus menusuk kita, mendorong kita, memotivasikan kita sehingga kita melakukan sesuatu dosa yang kelihatan di luar, yang ketara gitu saudara. Ya, mari kita lihat slide seterusnya untuk penjelasan yang lebih. Jadi kesalahan itu saudaraku, kita lihat slide-nya. Kesalahan itu saudaraku adalah satu sikap, satu naluri dalaman, motivasi. Dan pelanggaran itu pula adalah suatu perbuatan yang kelihatan di luar. Jadi saudara mesti tahu bahwa Tuhan urus dua-dua pun dia urus. Gimana kita tahu Tuhan sudah urus dua-duanya? Mari kita lihat slide seterusnya saudara. Tuhan urus dua-duanya saudaraku. Kita lihat ya. Yesaya 53 dan ayat 5 berbunyi begini. Di dalam ayat ini Tuhan tunjukkan bahwa dia urus naluri dalaman, yaitu saudaraku, dorongan dalaman itu, kesalahan kita itu, dan juga naluri luaran kita, pelanggaran kita itu, Tuhan urus. Kita lihat. Yesaya 53 dan ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam, rujuk ayat-ayat ini ya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Di situ sudah ada firman-Nya, kita sembuh. Tak mungkin Allah yang menyembuhkan juga Allah yang membawa penyakit. Nah, masih lagi ada anak-anak Tuhan yang masih percaya gitu saudaraku. Marilah kita melihat kebenaran firman Tuhan ini saudara. Ayo kita lihat saudaraku. Ya. Nah, coba kita kaji lebih dalam lagi Yesaya 53 itu. Kita lihat Yesus, kita lihat saudaraku slide-nya, Yesus tertikam. Nah, bila saudara ditikam, ikut ya. Bila saudara ditikam berarti ada darah yang kelihatan keluar daripada bahagian badan saudara, tubuh saudara itu. Yesus tertikam, kita lihat slide-nya. Yesus tertikam di luar, itu adalah luka luar karena pemberontakan. Saudaraku, itu adalah sebenarnya saudaraku pelanggaran kita. Karena pelanggaran adalah saudaraku sesuatu yang kelihatan di luar. Oke, lanjut kembali kepada slide-nya saudara. Dan Yesus juga dikatakan diremukkan. Nah, katakan saudara, kita diremukkan berarti ada sesuatu luka dalaman yang kalau saudara diremukkan ataupun dipukul mungkin tidak berdarah, tapi saudara boleh lihat kulit saudara itu warnanya saudaraku boleh sudah menjadi hitam ataupun biru-biru bergantung warna kulit saudara lah itu. Lihat itu, kenapa? Karena dia berdarah di dalam. Dia berdarah di dalam. Nah, coba lihat. Dia ditikam, luka di luar, diremuk, luka di dalam. Nah, berarti apa saudara? Pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, dia sudah mengurus apa yang di luar dan apa yang di dalam. Berarti pelanggaran saudara yang di luar itu yang kelihatan dan kesalahan, dorongan naluri dalaman yang mau membawa dosa itu kedua-duanya diurus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Haleluya. Berarti saudaraku, kita tidak perlu bimbang khawatir pasal dosa. Karena ya memang benar kita manusia, kita masih berdosa. Tetapi akar umbinya yang membawa kehancuran kepada manusia dan yang memutuskan hubungan Allah dengan manusia diperbaiki di dalam perlakuan Yesus yang sempurna di kayu salib. Mana mungkin ada orang cakap Yesus tidak mati di kayu salib.
Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, iman kita semua sia-sia saja. Tutup saja bah gereja itu kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Mereka tidak boleh tolak kebenaran dan juga kuasa kayu salib ini, saudaraku. Dan sebab itu Yesus berkata, Yesaya berkata, melalui bilur-bilurnya, haleluya, kita sudah, katakan sama-sama, kita sudah sembuh, amin. Saudara disembuhkan. Mari, dalam masa-masa ini kita semua takut virus corona, saudaraku. Nah, virus corona ini memang, saudaraku, satu yang sangat serius. Dan sebab itu, saudara, kita berpuasa, kita berdoa. Dan setelah kita lakukan semuanya itu, saudaraku, ingat ya, kita harus dilindungi oleh darah Yesus. Seperti Paskah yang pertama, Keluaran 12. Bukan rumah mereka yang melindungi mereka. Bukan domba itu yang melindungi mereka, saudaraku. Bukan materi ataupun bahan-bahan rumah mereka itu yang melindungi mereka. Tetapi darah domba yang melindungi mereka. Darah itu dicurahkan bagi saudara di kayu salib. Haleluya. Saudara diberkati dengan luar biasa. Nah, kita lihat slide yang terakhir dalam poin ini. Inilah yang Yesus lakukan untuk kita melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus menyucikan kita di dalaman kita dan di luar, saudaraku. Bukan saja apa yang kita lakukan di luar, seperti dosa-dosa yang kelihatan di luar, tetapi apa yang tidak kelihatan di dalam. Naluri, dorongan, motivasi dalaman yang menyebabkan kita lakukan sesuatu di luar. Semuanya sudah diurus di atas kayu salib. Oh, kalau saudara percaya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus di mana saudara duduk. Haleluya. Karena itu kebesaran Tuhan, itu kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi kita semua. Yang kedua, saudara, apakah yang Yesus lakukan untuk menceritakan kepada kita semua kabar pengampunannya itu? Yaitu terjadi pada waktu dia ambil kutuk kita. Pada waktu dia ambil kutuk itu, kita mengalami kabar pengampunannya. Yang kedua, saudaraku, adalah ini. Kita lihat poinnya adalah dia tidak mengingati dosa kita. Dia tidak mengingati dosa kita. Nah, tadi kita cakap bahwa dia mengurus dan dia lakukan sesuatu di kayu salib untuk lepaskan kita. Melepaskan, menghapuskan pelanggaran. Kedua, dia tidak ingat. Dia tidak ingat dosa kita. Ibrani 8:12, kita lihat firman Tuhan. Ibrani 8:12. Firman Tuhan berbunyi begini. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Apa itu tidak lagi mengingat? Mengingat itu apa, saudara? Mengingat berarti menghitung atau mengenang kembali untuk digunakan terhadap kita. Tuhan tidak katakan dia akan lupa, tetapi dia tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Saudara, coba lihat perkataan mengingat itu ada satu impaknya, ada dampaknya yang sangat luar biasa. Mengingat berarti Tuhan tidak menghitung atau tidak mengenang kembali untuk digunakan terhadap kita. Nah, kita suami istri, saudaraku. Seringkalilah hal ini terjadi dengan suami istri. Bila suami istri, saudaraku, berentam, saudaraku, mereka berkelahi, mereka gaduh, saudara. Ini yang terjadi. Tiba-tiba kita pernah dengar, si suami suami pun pernah pandai juga boleh buat hal ini, saudara. Dia cakap, kau ingatkah? Tahun 1975, ya ampun. Tahun 1975 cerita semua kau kasih ungkit balik. Inilah namanya orang yang, saudaraku, selalu mengingati. Tujuannya apa? Digunakan, berarti menghitung atau mengenang kembali untuk digunakan terhadap kita. Dia bilang, kau ingatkah 1975? Kau ingatkah? Kau ingatkah 3 bulan yang lalu? Saudara, itu manusia tahu. Itu manusia. Manusia, pandai, saudaraku. Dia boleh ingat semua kesalahan, kegagalan, kesilapan kita semua. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengingat. Berarti, saudaraku, Alkitab tidak bilang dia lupa. Lupa berarti, saudaraku, dia mau ingat tapi dia tidak boleh. Tidak ada kemampuan, tapi itu lupa. Tapi tidak mengingat berarti suatu pilihan yang secara spesifik dengan teratur di mana pribadi itu membuat keputusan tidak mengenang balik apa kesalahan kamu. Sebab itu you boleh berdiri di depan Tuhan, saudara.
Dan saudara boleh berdiri di depan Tuhan. Dan saudara tidak perlu berkata seperti semua orang bilang, karena dosa kaulah kau ada masalah ini, karena dosa gereja lah, karena dosa jemaat lah, karena dosa kita tidak berdoa lah, dosa kita tidak baca Alkitab lah. Nah saudara, memang kalau kita tidak berdoa, kalau tidak baca Alkitab, akan ada kekurangannya. Ada akan terjadi, saudaraku, kemarau. Saudaraku, akan terjadi, saudaraku, kebuluran kerohanian. Betul Pak itu. Tetapi janganlah kau bilang karena semua inilah virus corona datang. Balik-balik kau pergi balik dengan virus corona itu. Saudara, mari kita mengenang dan melihat bahwa Tuhan berkata, Dia tidak mengingati dosa kita. Ada seorang ibu, dan ibu ini saudaraku berkata kepada seorang padri, dan dia berkata, Padri, saya selalu mendapat visi penglihatan tentang Tuhan Yesus. Wah, padri itu bilang, waduh luar biasa kau nih. Kira-kira apa yang Tuhan bicarakan dengan kau? Tuhan tunjukkan visi kepada saya. Nah, padri ini tidak percaya dengan ibu inilah. Dia bilang dengan ibu itu, Ibu, lain kali kau dapat visi tentang Yesus. Kau tanya dia, Tuhan Yesus, saya mau tanya satu hal. Apakah dosa yang dilafazkan, dosa yang diakui oleh padri saya itu? Yesus, tolong kasih tahu saya, apa dosa yang diakui oleh padri saya? Nah, Ibu, lain kali kau ketemu dengan Tuhan Yesus dalam visi, pastikan kau tanya itu. Kalau Yesus boleh cakap, kira-kira apa dosa yang saya akui? Pasti, saya percaya dengan kamu ini. Selepas 10 hari berlalu, ibu itu memanggil padri itu. Padri bergegas datang dan berkatanya, betul ibu dapat visi tentang Yesus? Dia bilang, ya, saya dapat visi tentang Yesus. Ada kau tanya dia, apakah dosa yang saya akui? Dan ibu itu bilang, ada padri, saya ada. Tanya dengan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus cakap? Dosa apa yang saya akui? Ibu itu pegang tangan padri, dia bilang, ayo Pak, ke sini. Dia berbisik di telinga padri itu. Yesus berkata, dia tidak ingat. Haleluya. Dia tidak ingat, haleluya. Itu saudaraku, kalau saudara berdiri depan Tuhan Yesus dan kau ungkit-ungkit dosa lama kau, saudaraku bilang, Tuhan, di bawah rimbunan pokok di dalam kereta, aku dengan apa kau pikir? Kau mau pikir aku dengan boyfriend kau? Aku dengan kawan saya main judi Tuhan. Itu saudaraku. Tuhan akan cakap dengan kamu, aku tidak ingat dosamu. Karena mengingat berarti menghitung, mengenang kembali untuk digunakan. Allah tidak gunakan terhadap kamu. So itu, Tuhan tidak mengingat dosa kita. Amin. Saudaraku, Tuhan tidak mengingat dosa kita. Dan yang terakhir, saudaraku, poin yang terakhir. Apa yang kita boleh belajar? Pada waktu tidak ada penghukuman, kita belajar tentang cerita pengampunan Tuhan. Yang pertama, Dia menghapuskan pelanggaran kita. Yang kedua, saudaraku, saudara, tidak mengingati dosa kita. Dan yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu semua, saya harap kita bisa ikut ya dalam nota firman yang diberikan, yang saudara boleh download di dalam Facebook saudara itu ada. Juga saya percaya saudara boleh juga download daripada website kita, saudara boleh download juga. Oke, kita lihat. Yang kedua, poin yang terakhir adalah dia memposisikan kita sebagai orang benar. Tuhan memposisikan kita sebagai orang benar. Firman yang saya mau bacakan adalah Roma 4:25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Oke, coba lihat firman itu. Dia diserahkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk dosa kita. Puji Tuhan, kita sudah belajar itu. Dosa diurus. Dan, jangan lupa, dan sekali lagi, dan setelah dia diserahkan karena pelanggaran dosa kita, dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa itu arti saudaraku? Ini berarti, saudaraku, kalau satu dosa pun, saudara punya dosa saudara dan dosa saya satu pun, kalau belum diampuni, dia tidak akan bangkit. Coba saudara pikirkan. Di sini dikatakan bahwa dia diserahkan untuk dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Berarti apa saudara? Berarti kalau ada satu dosa di dalam hidup saudara belum terurus, belum diampuni, masih boleh diingati, masih boleh membawa
rasa kutuk dan penghukuman dalam pikiran saudara, berarti Yesus tidak boleh bangkit. Aduh saudara, kita semua sudah tahu Yesus sudah bangkit, Pak. Nah, Yesus sudah bangkit, sebab itu kita merayakan Paskah. Berapa puluh tahun sudah kita rayakan Paskah karena kita mengatakan dia sudah bangkit dari kubur. Berarti kalau dia sudah bangkit daripada kubur, berarti saudaraku, semua dosa kita sudah diurus. Haleluya. Apalagi saudara masih bicara dan takut pasal dosa. Apalagi saudara masih berkata, oh karena dosa inilah, dosa itulah, saudara. Mari, memang dosa itu serius. Dosa itu saya tidak meremehkan kuasa dosa itu. Karena dosa lah anak Allah terpaksa, saudaraku, disalibkan di kayu salib. Tapi saudara, kenapa saudara dia harus disalibkan? Karena dia mengasihi saudara. Karena saudaraku, dia dibangkitkan, saudari dijadikan orang benar. Nah, kita lihat slide-nya. Ini berarti saudara, bila Yesus dibangkitkan, kita memiliki posisi sebagai orang benar. Apa itu posisi orang benar? Bagaimanakah kita memiliki posisi kebenaran ini? Ya, saudaraku, senanglah banyak orang cakap macam ini dengan saya. Wah, karena Yesus dibangkitkan, aku menjadi orang benar. Saya katakan dengan orang itu, amin. Saya katakan kepada orang itu. Saya bilang, ayo Pak, coba jelaskan macam mana kau jadi orang benar. Karena Yesus bangkit, aku jadi orang benar. Iya Pak, saya tahu. Tapi apakah prosesnya? Apakah perbuatan Yesus itu menjadikan kau orang benar? Mesti ada sesuatu kan? Nah, coba kita lihat. Jawabannya adalah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita lihat firmannya itu saudaraku. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita, belum sempurna lagi ya. Masih mungkin sudah, karena di dalam dia, saya jelaskan, saya bacakan karena mungkin belum selesai semuanya ayat itu. Karena di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan, saudaraku. Nah, caranya begini saudara. First, katakan selepas kebaktian ini selesai saudara, dan Pastor Alex pergi ke bank, dia ambil 50,000 ringgit saudaraku. Haleluya. Pastor Alex sudah keringatan saudara sekarang. Dia ambil 50,000 uang dia saudara. Dan dia transfer, dia pindahkan kepada account Sam Surendran. Haleluya. Saudara, luar biasa. Nah, sudah dia pindahkan. Berarti saudaraku, Sam Surendran punya account yang dulu kosong, sekarang mengalami suatu berkat melimpah luar biasa. Siapa mau menjadi kawan saya saudara? Ramai-ramailah saudara, mari kita sama-sama enjoy. Nah saudaraku, sekarang account saya sudah penuh, diberkati luar biasa karena kemurahan Pastor Alex. Haleluya. Nah saudara, proses memindahkan itu daripada dia kepada saya adalah apa yang diperjelaskan dalam 2 Korintus 5:21. Di mana saudaraku, kita yang ada dosa itu, saudara, kita yang ada dosa, dosa kita dipindahkan kepada Yesus yang tidak ada dosa. Tak adil lah, dia tak ada dosa, kita punya dosa diambil. Tetapi kita yang penuh dengan dosa itu sudah diambil dosa kita oleh dia. Tetapi kebenaran dia, saudaraku, kesucian dia, dan penerimaan dia di depan Allah Bapa, semua itu ditaruh di atas hidup kita. Proses perpindahan itu yang dilakukan 50,000 dalam account Pastor Alex kepada saya, itu yang terjadi seperti ini. Apa yang Tuhan beri lebih dari 50,000? Katakan, percaya katakan amin. Apa yang Tuhan beri lebih daripada 50,000 saudara? Dia memberikan suatu posisi yang dikenali sebagai orang benar. Orang benar. Saya buat satu lagi ilustrasi untuk menolong kita tangkap. Bila kita menjadi saudara orang benar, itu cara niat saudaraku. Bila kita menjadi orang benar, berarti saudaraku kita punya posisi yang diterima sepenuhnya oleh Tuhan akan kita. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak melihat kita dengan mata yang penuh dengan penghukuman dan penghakiman. Tapi Adam tidak tahu itu. Pada waktu dia berdosa, dia sembunyi saudaraku di taman itu. Dan Tuhan memanggil dia, Adam, Adam di mana kamu? Kau tahu Tuhan tidak panggil, katakan, Adam, apa kau sudah buat? Tuhan tidak fokus kepada apa dia sudah buat. Tuhan fokus kepada di mana, bukan apa dia buat. Kenapa itu penting? Kita baca Alkitab, ada tanya soalan dah saudara.
Kenapa Tuhan tidak tanya, apa kau buat? Nah itu bapak ibu lah, kita lah. Kita balik dari rumah, sebelum balik istri kita sudah telepon. Dia bilang, bang, anak kau itu bang, macam setan, kau coba urus dia bang. Nah kau datang, kau balik ke rumah saudaraku. Oh ini, sudah marah sudah bapak ini. Bapak tanya, woi anak setan, anak toyol. Nah kalau anak itu setan dan toyol, aduh, kira-kira bapaknya siapa? Nah, saudara, lebih ngeri kalau bapaknya itu, kalau anaknya setan dan toyol, saudara. Nah, dia panggil, setan kau, apa kau sudah buat? Nah, itu balik-balik ditanya, apa kau sudah buat? Puji Tuhan, dalam Taman Eden itu, saudaraku, pasal 3 dalam buku Kejadian, Allah Bapa bertanya, di mana kau Adam? Karena Bapa rindu perhubungan, bukan bicara pasal dosa, bukan karena Allah tidak peduli dosa itu, dia mengurusnya nanti, kita bisa baca di situ. Tapi dia tahu Adam terkutuk, ada Adam dalam penghukuman. Banyak anak Tuhan seperti itu hari ini. Lari dari Tuhan. Tidak apa-apa kau lari, kenapa kau lari? Bila kau gagal, lebih kau lari, lebih senang iblis hancurkan kau. Datang kepada Bapa. Takhta kasih karunia Allah, Ibrani 4:16 berkata, datang kepada kasih karunia Bapa. Takhta kasih karunia, pasti ada kasih karunia. Nah saudara, kita punya posisi benar, Allah menerima kita. Ada seorang presiden Amerika, nama dia Richard Nixon. Richard Nixon, saudaraku, adalah presiden pertama Amerika yang meletak jawatan. Belum pernah ada presiden letak jawatan. Kenapa? Karena ada satu skandal. Skandal itu apa? Watergate scandal, di mana dia pasang alat-alat pendengaran dalam telepon parti politik yang bersebelahan dengan dia itu, yang opposition dia itu, dia pasang alat pendengaran sebelum pilihan raya. Jadi diketahui dan didedahkan, rasa aib, rasa malu, dia terpaksa letak jawatan sebagai presiden. Beberapa tahun selepas dia letak jawatan sebagai presiden, dia menghadiri satu kebaktian pengkebumian seorang presiden lain yang sudah tua dan sudah meninggal. Presiden Hubert Humphrey. Dia adalah seorang timbalan presiden atau wakil presiden Amerika. Banyak orang datang. Wow, untuk kebaktian pengkebumian Hubert Humphrey ini. Tetapi Presiden Nixon duduk di belakang dengan kepalanya di atas tembok di belakangnya itu. Tidak ada orang yang pergi salam dengan dia. Ini bekas presiden, saudaraku. Tidak ada orang yang cakap dengan dia. Presiden pada waktu itu adalah Jimmy Carter. Jimmy Carter sebelum dia duduk di depan, dia melihat di belakang Richard Nixon duduk di sana. Dan Jimmy Carter terus pergi ke depan dengan senyuman yang lebar. Dia melihat kepada Presiden Richard Nixon dan dia memeluk dia. Selepas memeluk dia, dia salam tangan dia kata begini, "Welcome back Mr. President, welcome back." Wow. Newsweek magazine yang membawa cerita ini menulis begini. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter pada hari itu seperti dengan tiba-tiba mengakhiri kemarau penolakan dan juga, saudaraku, kemarau rasa aib dan juga, saudaraku, padang gurun yang dialami oleh Richard Nixon selama ini. Seperti semua penolakan dan aib itu berakhir dalam penerimaan seorang presiden yang lain. Saudara, kita punya bukan seorang presiden. Kita punya seorang Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang menerima saudara dan memberikan posisi saudara di dalam Tuhan. Sebab itu dalam masa-masa saudara berdepan dengan virus corona ini, saudara jangan melihat ada Tuhan yang kejam, yang marah, saudaraku, yang bengis, saudaraku, yang mau menghukum kamu. Tetapi kita melihat dia sebagai Tuhan yang menerima kita dan memberikan posisi yang benar di depan Allah Bapa. Haleluya. Itu artinya, saudaraku. Apakah berkat lain yang kita terima bila kita menjadi orang benar? Kita lihat slide seterusnya, saudara. Apa yang kita menerima bila kita menjadi orang benar? Apa yang terjadi bila kamu mempunyai posisi sebagai orang benar?
Kita memiliki berkat Abraham, ini boleh dilihat dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Pada waktu kita, saudaraku, diampuni Tuhan, diberikan pengampunan, kutuk, saudaraku, yang seharusnya berada atas kita, jatuh di atas Yesus. Dan bila jatuh di atas Yesus, apa yang terjadi? Alkitab berkata dalam ayat 14, itu 13, kutuk jatuh di atas Yesus. Ayat 14, berkat Abraham menjadi milik kita. Apa itu berkat Abraham? Berkat Abraham adalah dia menjadi orang benar. Bagaimana dia jadi orang benar? Hanya percaya. Roma 4 berkata, dia percaya dia menjadi orang benar. Wow. Itu saja, dia percaya dan menjadi orang benar? Ya. Abraham tidak ada Taurat waktu Taurat di zaman Musa. Abraham belum bersunat. Dia belum melakukan semua tuntutan Taurat. Namun apa yang dia percaya, dia jadi orang benar. Saudara, kamu orang benar. Kalaupun selepas khotbah ini, kalaupun saudara jatuh dalam dosa, posisi saudara sebagai orang benar tidak boleh berubah. Saudara tetap orang benar. Saudara datang di depan Tuhan dan serahkan dan akuilah kelemahan kamu itu, dosa kamu itu di depan Tuhan. Dan macam mana saudara mengakui dosa itu? Bukan menolak saudara, pukul saudara, bilang aku pendosa. Jangan fokus kepada dosa. Lihat posisi yang saudara ada sebagai orang benar. Dan akui, berkata, aku tahu Tuhan, aku salah, aku buat itu. Tetapi aku tetap orang benar di dalam Tuhan. Karena saudara, kalau saudara bekerja, itu namanya upah. Tapi pada waktu saudara diberkati tanpa kerja, itu namanya apa saudara? Kasih karunia. Itu artinya saudaraku, anugerah. Pada waktu saudara dapat kado pada masa Christmas, hadiah Christmas, saudara kerja enggak untuk hadiah itu? Hari jadi saudara kerjakan untuk dapat hadiah Christmas, enggak kan? Itu anugerah. Saudara, tetapi kalau saudara kerja itu namanya upah. Abraham tidak bekerja, tapi namun dikenali sebagai orang benar. Kenapa? Dia hanya percaya. Berkat Abraham menjadi milik kita. Dan kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hari-hari ini kita takut. Marilah kita mengalami kuasa Roh Kudus yang menolong kita, saudaraku. Kita lihat Galatia 3, 13 dan 14 untuk pembacaan kita semua. Sama-sama semua jemaat baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat yang luar biasa sudah tersedia ada buat saudara. Saya mengakhiri dengan cerita Yunus. Apa itu cerita Yunus, saudara? Dan firman yang terakhir ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Puji Tuhan, kita merayakan kebangkitan Yesus dalam beberapa minggu lagi ini. Biarpun dalam internet, biarpun online message, tidak apa-apa. Tapi kita merayakan kebangkitan Yesus. Kenapa? Alkitab berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kamu percaya. Itulah saudaraku, tutup gereja saja kalau tidak Yesus tidak bangkit. Sia-sia kau percaya. Tapi dia sudah bangkit. Kepercayaan sudah tidak sia-sia. Dan kalau dia tidak bangkit, kamu dan saya masih dalam dosa. Puji Tuhan, dia tidak lagi melihat dosa. Berarti dia sudah bangkit, dia sudah urus dosa. Berarti saudaraku, kita tidak lagi dihantui oleh perasaan, aku masih lagi hidup, aku masih lagi, dosa akulah menyebabkan virus corona. Dosa. Saudara, dosa itu tidak bagus. Tetapi harus letak dosanya di tempat yang betul. Supaya kita melihat apa perbuatan Tuhan dan bagaimana dia melepaskan kita daripada kuasa kutuk dosa itu. Kita sudah menang di dalam Tuhan, saudara. Haleluya. Kita diampuni. Satu, saudaraku, pelanggaran kita dihapuskan. Kedua, dosa kita tidak diingati. Yang ketiga, saudara, kita dijadikan orang benar. Cerita Yunus ini dia dikabarkan Allah untuk pergi ke kota Ninive. Kota Ninive ini adalah ibu negara orang Asur, saudaraku, Assyrians. Mereka musuh ketat Israel. Nah, kalau kau Nabi Israel, kenapalah kau mau pergi khotbah dekat mereka? Biarlah dia orang mati, supaya dia tidak serang lagi kita kan? Supaya dia tidak serang kita lagi, saudara.
Biarlah, sebab itu Yunus larikan diri, saudara. Tidak ikut perintah Tuhan, tapi dia dimakan ikan, saudara. Selalu manusia makan ikan. Ini cerita luar biasa. Ikan makan manusia. Inilah cara Tuhan luar biasa, saudara. Nah, ikan makan manusia. 3 hari di dalam perut ikan, saudaraku. Saya tidak tahu lah apa yang dia alami di dalam perut itu. Akhirnya ikan muntahkan dia keluar. Dia pergi ke kota Niniwe. Haleluya, dia berkhotbah. Kau tahu apa dia cakap? Kau tahu apa dia cakap, saudara? Dia bilang, Tuhan bagi kamu 40 hari supaya kau bertobat. 40 hari? Mana bila Tuhan berikan dia perintah, Tuhan tidak suruh dia kata 40 hari. Tuhan hanya katakan, perintahkan. Tapi sekarang dia kata 40 hari. Wah, dia perpanjangkan kemurahan Tuhan itu. Kenapa? Dia dapat wahyu dalam perut ikan itu, saudara. Kenapa 3 hari dalam perut ikan? Karena ada satu kali Yesus berkata, kalau kau mau tanda ajaib, tanda yang saya boleh beri adalah cerita Yunus. Cerita Yunus itu apa? 3 hari dalam perut ikan. Yesus 3 hari di dalam kuburan, saudaraku. Bila dia keluar daripada perut ikan, apa dia cakap? Kalau dulu dia marah orang Niniwe, dia hantam orang Niniwe, biar mati sajalah, tidak mau kabar baik Yesus Kristus, kabar baik Tuhan bagi mereka. Tapi sekarang, kawan kita bagi dia 40 hari, inilah ceritanya. Orang yang bangkit akan selalu memberikan kemurahan. Yesus yang bangkit, haleluya. Seperti Yunus yang memberikan kabar kemurahan 40 hari. Tuhan tidak cakap 40 hari Tuhan suruh mereka bertobat serta-merta. Tapi dia beri 40 hari. Itu artinya, saudaraku, Yunus mengerti kemurahan. Saudara, Yesus bangkit dari kubur. Dia sudah bangkit. Dia memberikan kemurahan Allah buat saudara. Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Malah kita menjadi orang benar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang menolong kita. Mari saudaraku, kita pejam mata kita tundukkan kepala. Saya menolong saudara. 3 cerita pengampunan Tuhan. 1, kesalahan kita dihapuskan, pelanggaran kita dihapuskan. 2, saudaraku, Tuhan tidak ingat lagi dosa kita. Tidak lagi mengingati, saudaraku, pelanggaran dosa kita. Dan yang ketiga, saudaraku, diposisikan menjadi orang benar. Inilah yang terjadi pada waktu kutuk diambil. Tak ada kutuk lagi, kita boleh menerima kebenaran-kebenaran ini. Kenapa ya terjadi? Karena dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Kalau dia tidak bangkit, kita masih dalam dosa. Puji Tuhan dia tidak bangkit. Marilah saudara, kita percaya bahwa virus corona ini, saudaraku, bukan dihantar oleh Tuhan. Tidak dihantar oleh Tuhan untuk menghukum kamu sebagai anak Tuhan. Nah, saudaraku, karena Tuhan sudah urus semuanya di kayu salib. Dia sudah urus semuanya di kayu salib buat saudara. Haleluya. Bapa, berkati anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka diberkati. Dalam nama Yesus, mereka dipulihkan. Dalam nama Yesus, kami tahu rahasia cerita pengampunan ini. Dan kebangkitan yang membawa Tuhan kehancuran atas penghukuman yang iblis sering bawa atas hidup kita. Bebaskan umat-Mu, berkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Kalau saudara mendengar firman ini, dan saudara percaya Yesuslah Tuhan Juru Selamat, berdoalah di dalam hati saudara dengan mengundang Dia menjadi Tuhan Juru Selamat-Mu. Dan membenarkan Dia memberikan hidup baru dan mengampuni dosamu itu. Senang saja, hanya percaya kita menjadi orang benar. Amin. Mari saudara, gunakan perbincangan dalam kelompok kecil dan benarkan perbincangan itu menolong saudara untuk mengalami dan memahami lebih dalam lagi firman ini. Dan gunakan nota itu untuk merenungkan renungan harian untuk 3-4 hari yang saudara ada, karena ada banyak firman di situ. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you dan terima kasih. Kita ketemu lagi. Amin.